Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada Anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Sungguhnya telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Pada hari ini banyak orang berbicara tentang kemenangan, akan tetapi pembicaraan mereka kebanyakan adalah tentang kemenangan duniawi. Ada yang bangga karena menang dalam lomba tertentu, ada yang bangga karena menang dalam tender, bahkan ada sebagian orang yang senang dan bangga karena menang dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menang dalam perjudian. Kebanyakan mereka lupa bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang hakiki adalah kemenangan dengan meraih kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sempurna dan selama-lamanya, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal yang sangat menakutkan, yaitu azab yang abadi, azab yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat, yaitu azab neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kemenangan hakiki ini dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan sungguhnya amalan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka dia telah menang. Itulah kemenangan yang hakiki. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kemenangan yang hakiki tatkala seorang bisa masuk surga, tatkala mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya. Barang siapa yang masuk surga, maka dia akan senang terus, dia akan muda terus, dan dia tidak akan tua selama-lamanya. Dia akan sehat dan dia tidak akan sakit selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, wa yunadi munadin, tatkala di surga kelak maka ada yang menyeru kepada para penghuni surga, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Sungguhnya kalian di surga akan senantiasa sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, dan sungguhnya kalian dalam surga akan senantiasa muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa innalakum antahyau fala tamutu abada, dan kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, dan sungguhnya kalian akan senang selama-lamanya dan tidak akan susah selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada lagi rasa kekhawatiran dan tidak ada lagi rasa kesedihan bagi kalian. Adapun kenikmatan dunia, betapapun seorang diberi kenikmatan, hebatnya kenikmatan dunia, dia pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun dia, apakah dia orang terkaya di dunia, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang jenderal, panglima, dia juga pasti takut, dia juga pasti khawatir. Apakah dia seorang raja dunia, apakah dia seorang presiden, dia pasti pernah sakit, dia pasti pernah diselimuti dengan kesedihan, dia pasti pernah diselimuti dengan kekhawatiran. Yang kaya khawatir hartanya hilang, khawatir usahanya jatuh, ya, khawatir ditipu. Sementara pejabat khawatir jabatannya direbut oleh orang lain, dan demikianlah namanya kenikmatan dunia, tidak ada yang sempurna. Bagaimanapun seorang hebat di dunia ini, dia pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Adapun di surga, kenikmatan sempurna, tidak ada sedikit pun kesedihan dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, engkau di surga
kau sama sekali tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang dan kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Kenapa? Di surga adalah tempat kenikmatan yang abadi. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemenangan yang hakiki adalah tatkala seorang terselamatkan dari azab yang sangat pedih, azab neraka jahanam. Yang panas neraka jahanam 70 kali lipat dari panas dunia. Bagaimana tidak panas? Sementara bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah dari neraka, dari manusia dan batu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jangan hanya menjaga diri kalian, jaga pula keluarga kalian dari neraka jahanam. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka amat sangat panas. Dan neraka jahanam tatkala membakar, bukan hanya membakar bagian luar terlebih dahulu baru kemudian bagian dalam, akan tapi sekaligus membakar luar dan dalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah." Yaitu neraka Allah yang dinyalakan, yang dipanaskan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar masuk ke dalam hati-hati manusia. Mereka dibakar, jantung mereka dibakar sementara mereka dalam kondisi hidup dan tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Dalam kondisi seperti mati akan tapi tidak mati, hidup dan dibakar hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para penghuni neraka jahanam mereka sangat tersiksa. Mereka sangat tersiksa sehingga mereka kehausan dan mereka kelaparan. Di antara hal yang buat mereka tersiksa lagi, mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh para penghuni surga. Allah membiarkan mereka penghuni neraka jahanam melihat sebagian kenikmatan penghuni surga, sehingga penghuni neraka jahanam menyeru meminta makanan dan minuman kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Maka penghuni neraka menyeru kepada penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, berikanlah kepada kami sebagian air minum kalian dan sebagian makanan kalian. Qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Maka penghuni surga menjawab, sungguhnya makanan dan minuman ini haram bagi orang-orang yang kafir. Mereka minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sangat kelaparan, mereka sangat kehausan. Telah lama mereka dijemur di bawah terik matahari tatkala di padang mahsyar ribuan tahun dengan jarak matahari 1 mil sehingga mereka kelaparan dan kehausan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan, namun makanan yang sangat menyiksa. Di antara makanan mereka adalah dhari', laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' adalah makanan buah yang berduri, yang tatkala mereka makan buah tersebut nyangkut di kerongkongan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Makanan yang nyangkut di kerongkongan tidak bisa masuk, ini sangat menyakitkan. Apalagi berduri kemudian merobek kerongkongan, hal yang sangat menyakitkan. Di antara makanan yang mereka makan adalah buah zakum. La akiluna min syajarin min zakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan makan dari buah zakum, buah yang sangat bau, yang sangat menjijikkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aishahum. Seandainya ada satu tetes dari getahnya zakum jatuh di atas muka bumi ini, maka akan merusak kehidupan penduduk bumi seluruhnya. Ibarat seorang yang hidup dengan fasilitas yang mewah di rumahnya, semuanya ada, akan tapi dalam rumahnya ada bangkai yang busuk, maka dia tidak akan bisa hidup dengan tentram. Kenapa? Saking baunya bangkai tersebut. Ini satu tetes zakum kalau jatuh di atas muka bumi akan menimbulkan bau yang sangat busuk dan menjadikan orang-orang penghuni bumi tidak bisa hidup dengan tentram. Bagaimana jika buah tersebut kemudian menjadi makanan seseorang, yaitu makanan penghuni neraka jahanam. Famali'una minhal butun. Maka akhirnya mereka saking laparnya, mereka tahu itu buah yang tidak enak, buah yang sangat busuk, namun mereka harus makan, sehingga mereka memenuhi perut mereka dengan buah-buah tersebut. Setelah mereka makan, mereka pun kehausan. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri minuman kepada mereka, Allah beri nanah kepada mereka, dan Allah beri kepada mereka air yang sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Maka mereka pun diberi air yang panas, dan air panas tersebut mencabik-cabik usus mereka. Sungguh mengerikan dan mengenaskan nasib para penghuni neraka jahanam. Mereka dibakar hidup-hidup dan mereka tidak mati. Maka mereka pun mohon agar segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar matikan kami. Namun tidak ada jawaban. Kata Malik, innakum makithun, kalian akan tetap selama-lamanya dalam neraka jahanam. Siksaan yang sangat pedih yang mereka rasakan, sampai-sampai kehilangan akal sehat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha ladha. Tatkala itu penghuni neraka jahanam berangan-angan seandainya azabnya bisa ditebus dengan anak-anaknya. Kita tahu di dunia ini seorang bahkan rela mati untuk membela anak-anaknya. Namun tatkala di neraka jahanam, penghuni neraka jahanam ingin anak-anaknya masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa sahibatihi wa akhihi, bahkan dia ingin istrinya juga masuk neraka, saudara kandungnya masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'ih, bahkan kabilahnya yang selama ini membelanya, mengayominya, dia ingin mereka semua masuk neraka, yang penting dia selamat. Dia ingin menjadikan mereka sebagai tumbal. Wa man fil ardi jami'an, bahkan dia ingin seluruh manusia di atas muka bumi tidak mengapa masuk neraka, yang penting dia selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha ladha, sekali-sekali tidak, akan tapi yang didapatkan adalah neraka yang menyala-nyala. Karena mereka tahu, putus asa, para penghuni neraka jahanam putus asa bahwasanya tahu mereka tidak akan mati, maka mereka minta kepada Allah agar dikurangi azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Berkata para penghuni neraka jahanam kepada para penjaga neraka jahanam, berdoalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab kami meskipun hanya sehari saja. Jawabannya tidak ada pengurangan. Bahkan jawabannya sangat menakjubkan mereka, mengagetkan mereka. Bukannya Allah mengurangi azab mereka, bahkan Allah tambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kami tidak akan tambahkan kepada kalian kecuali azab yang pedih. Tatkala itu yang mereka lakukan hanyalah teriakan. Yang bisa mereka lakukan hanya teriakan dan penyesalan. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak dalam neraka jahanam, teriakan kesakitan. Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkanlah kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan mengerjakan amal saleh. Kami menyesal atas perbuatan kami, namun penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang hakiki adalah seorang meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari azab neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemenangan yang hakiki adalah meraih surga Allah, terselamatkan dari neraka jahanam, maka kegagalan yang hakiki adalah seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Percuma seorang di dunia meraih kekayaan, bangun istana, memiliki jabatan, seorang panglima yang ditakuti, tetapi tatkala di akhirat kemudian dia masuk neraka jahanam. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah bahwasanya orang-orang yang merugi yaitu orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak, yaitu mereka masuk dalam neraka jahanam. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang sangat jelas. Itulah kegagalan yang sungguhnya, kegagalan yang hakiki. Maka seorang di dunia berusaha untuk beramal saleh. Sekarang kita masih hidup, masih bisa beramal saleh. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-yauma amalun bila hisab. Sekarang adanya amalan, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Nanti di akhirat kelak yang ada hisab sudah tidak bisa beramal lagi. Kita lihat saudara-saudara kita yang berada di bawah papan-papan kuburan. Mereka dahulu bermacam-macam status mereka. Ada pejabat, ada bupati, ada pegawai, ada orang miskin, ada orang kaya, ada panglima. Sekarang mereka sudah tidak bisa beramal, sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang kita masih hidup, kita masih bisa beramal, kita masih bisa wujudkan cita-cita kita. Kalau ingin
menghafal Quran masih bisa, kalau ingin bangun masjid masih bisa, ingin berbakti kepada orang tua masih bisa, ingin bersedekah masih bisa, kita masih bisa bercita-cita dan masih kita bisa wujudkan. Akan datang suatu hari di mana semua ini tidak bisa lagi kita lakukan. Oleh karenanya berusahalah kita ya berbahagia di dunia dan di akhirat, berusaha kita meraih kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم. وأقيموا الصلاة.